Sewesi wisiri wangi terpencar pajajaran, terpencar pajajaran. Maka waspada Sunda sawawa sing rakyat nangari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Warta Desa. Kali ini perjalanan Warta Desa membahas menyangkut spiritual ataupun misteri mistiknya seorang Ustadz Nanang. Beliau terkenal dengan ahli spiritual oleh sebagian masyarakat. Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kampes. Bisa memperkenalkan Pak Ustadz Nama saya Ustadz Nanang, tinggal di Cibeber, alun-alun. Asal dari Turki, turunan kidul. Naka telah Kadupanan. Pak Ustadz, kali ini bisa saya mengulas kupas tuntas sejarah dari Pak Ustadz ya Pak Ustadz, bisa kah Pak Ustadz? Ya, insya Allah ya. Oh, Pak Ustadz itu aslinya dari Cianjur Selatan Pak Ustadz ya? Cianjur Selatan. Khususnya dari Kadupanak Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf nih, saya kan tahu Pak Ustadz nih bahwa Pak Ustadz ini kan senang dengan barang-barang bertuah, yaitu barang-barang pusaka ya Pak Ustadz ya. Bisa diperjelas Pak Ustadz, pengalaman Pak Ustadz dari kapan Pak Ustadz ini senang dengan hal-hal spiritual ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan. Namun sebelumnya mohon dengan maaf, ini hanyalah sedikit yang bisa saya publikasikan. Masih banyak daripada barang-barang peninggalan orang tua kita dulu. Tapi bukan berarti kita itu menduakan kepada yang Maha Kuasa, bukan menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek orang kidul mah pek pupusti ulah soteh mi Gusti. Oh, gitu. Iya. Kebetulan saya ini adalah pecinta sekaligus pelestari barang-barang kuno pusaka orang tua dulu gitu. Ya, dalam artian kenapa kok bisa ada barang begini gitu. Begitu. Ini kan golok gitu ya. Jadi kata orang tua mah ngadek teh kudu sacekna. Gitu. Ini kayak seperti ini. Ini keris. Ini keris teh kenapa dikatakan keris? Jadi kita itu jangan inggis. Terus di sini ada kujang. Jadi kata orang tua, kujang itu jangan melihat bentuknya begini. Kujang teh kudu kuku kana janji. Jangan seperti kita bangkong jarang mandi ke kali kulantaran loba jelema ngabara rohong karena janji gitu. Ya gini Pak Ustadz, sebelum kita membahas masalah ini, bisa diperjelas kapan Pak Ustadz pertama menekuni ataupun menyukai pusaka tak bertuah ini ataupun senang spiritual itu dari kapan, dan mungkin ada turunan nggak Pak Ustadz gitu? Alhamdulillah, kalau melihat latar belakang silsilah, alhamdulillah gitu itu ada, termasuk dokumennya ada, arsipnya. Cuman kita takutnya kan apa ya, ria atau seperti apa gitu. Jadi kita menggeluti dunia begini itu dari SMP aja kita sudah dari SMP mengobati orang gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Pak Ustadz itu dari SMP pun udah punya sama Allah dikasih kelebihan untuk bisa mengobati orang Pak Ustadz ya, melalui doa Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz, maaf nih, apa itu spiritual itu? Apa sih Pak Ustadz spiritual itu Pak Ustadz? Jadi spiritual itu sesuatu hal yang tidak bisa masuk nalar, tapi dengan sugesti dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
alhamdulillah gitu. Toh Hmm. ada pun perantara syariatnya hanya air putih gitu, alhamdulillah gitu. Oh gitu. Itu dari SMP Iya, Pak Ustadz ya? ya. Walaupun kita awalnya nggak mau Oh, gitu, nggak mau dia ya. begini nggak mau gitu. Betul, Tapi betul, karena Pak memang Ustadz. nggak tahu dari sononya harus seperti begini ya, nah inilah apa adanya Betul, gitu. betul, betul. Oh ya, terus Pak Ustadz. Terus sesudah SMP terus berjalan Pak Ya. Ustadz, ya, pernahkah Pak Ustadz mengalami ataupun melakukan riado ataupun tapa berata itu di mana aja Pak Ustadz itu perjalanan Ada Pak Ustadz itu? itu, tapi bukan namanya tapa berata, bukan. Jadi kita itu diberikan suatu ijazah dari orang tua itu, Ijazah ya, betul. yaitu ngaji gitu ya, ngaji dan aurad gitu ya. Aurad. Auradnya itu ya saya buka aja lah, Nah. Bismillah gitu Oh, ya. Bismillah Pak Ustadz. Bismillah. Terus ya ngajinya itu surat Yasin. Surat Yasin. Walaupun kita nggak mau gitu, yo di sekian banyak tuh sama orang tua tuh hanya kita gitu yang diiniin gitu. Oh, jadi pemirsa warta desa, ternyata saya juga baru tahu nih Pak pemirsa, padahal saya udah lama kenal dengan beliau, udah hampir 11 tahun dengan beliau, tapi baru kali ini beliau menceritakan perjalanan spiritualnya. Jadi beliau itu punya guru di ijazah Bismillah dengan selain daripada itu Pak Ustadz, kita kupas lebih dalam Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini kan senang dengan barang-barang Ya, Pak Ustadz. ya. Bisakah memperjelaskan satu-satunya barang apa aja yang dipegang? Assalamualaikum. Ya, Pemirsa, alhamdulillah pemirsa, ya. bagi saya percaya terhadap hal gaib. Alhamdulillah banyak yang hadir pemirsa. Bisa diceritakan Pak Ustadz apa aja barang virtual ataupun pusaka yang Pak Ustadz pegang saat ini? Dari mana aja itu barangnya tersebut Pak Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti kita memperlihatkan kemampuan ataupun merasa ujub ataupun ria, karena ini kita ditanya jadi kita harus menjawab apa adanya. Ada yang melalui proses ritual puasa, ada yang melalui proses ritual hasil jaro, ada juga yang nganterin dari orang. Ya selama kita perjalanan dari makom keramat jaro ke ulama ke kiai ke para guru-guru gitu, akhirnya ya kita mendapatkan seperti ini gitu. Jadi bukan berarti kita wah ini saya beli dah dari orang, bukan. Dilala paginya, Pak tolong ambil di sana katanya, ya saya datang ke lokasi ya dapat. Terus tiba-tiba datang lagi ada yang nganterin gitu, dari mana Pak? Ini dari pinggir kali Pak, ini ada titipan dari ini gitu. Jadi bukan berarti kita apa ya, tapi kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata luar biasa gitu. Peninggalan gitu. Bisa dilihatin Ustaz, ini apa ini Pak Ustaz ini? Yang ini. Ini. Ya, boleh. Ini pemirsa, Waalaikumsalam. Waduh. Saya megangnya pun atas kuasa Allah juga. Ini kayaknya ini namanya apa Pak Ustaz ini Pak Ustaz? Ini hasil jara saya sebetulnya di kota. Oh, ini di kota ya. Itu orang sering mengatakan bahwa di sana itu di daerah Pasir Hayam. Oh, Gandaria ya. Gandaria gitu. Ini apa namanya? Ini namanya keris Raja Tanur. Raja Tandur. Ini namanya keris Raja Tandur. Asalnya kata ininya dari Pelabuhan Ratu gitu. Ini Pak Ustadz, ini keris ini kan ada eloknya ya. Yang Ya, dimaksud dengan ya, elok ya. itu apa sih Pak Ustadz elok itu? Jadi maksudnya kalau kita ilmiahkan, kita buka gitu ya. Jadi keris itu simbolnya, silokanya kan ini ujungnya Ini tajam nih ya. Tajam. Terus di sini ada besi gitu ya, ada berelok-elok begini. Artinya berelok-elok, hidup kita ini kan liku-liku gitu. Ada suka, ada duka gitu. Jadi kalau hal-hal yang kebenaran itu harus seperti keris begini. Jadi jangan ingis lah masa kebenaran mah gitu. Lanjut gitu. Jadi gitu ya. Jadi dengan eloknya ini ada siloka untuk kehidupan juga Pak Ustadz. Ya, ini masih alami gitu ya. Masih alami ya. Padahal kita itu sebetulnya tidak berharap begini, tapi karena memang ya mungkin haknya tuh bagiannya ya ada di kita gitu. Gitu Pak Ustadz ya. Dan ini adanya di kota lagi gitu. Subhanallah. Ini hasil Ya, daripada perjalanan Pak Ustadz ya. Terus bisa diperjelaskan Pak Ustadz, selama Pak Ustadz memegang barang-barang tak bertuah ini, bisa nggak menceritakan kisah misterinya nih Pak Ustadz, mistiknya ini Pak Ustadz. Maaf pemirsa, kalau saya pribadi percaya terhadap hal-hal gaib pemirsa. Mari kita kupas tuntas juga perjalanan masalah misterinya Pak Ustadz ini menyangkut barang-barang tak bertuah. Bisa dilihatkan Pak Ustadz ataupun bisa diceritakan perjalanan spiritual apa yang bagi Pak Ustadz
sangat menjiwai Pak Ustadz di bidang misterinya itu Pak Ustadz. Mistiknya itu Pak Ustadz. Pengalaman saya yang paling dahsyat dan sampai sejauh ini bukan katanya, bukan rekayasa. Mantap. Selagi dulu saya dititipin 2 benda sekaligus yang wujudnya BK. Itu unik dan itu mustajab kalau seandainya kita tahu keilmuannya, paham keilmuannya, termasuk kita bisa memberikan apa yang dia mau gitu. Itu biasanya kan dikasih darah itu ya. Itu satu lambu itu harganya 300 itu. 300.000. Dan itu ditutup. Ininya ditutup. Nah, selama itu ada hikmahnya buat kita. Pas kita sakit ternyata wah kata saya nggak ada apa-apanya. Walaupun barang benda yang mewah istimewa lah istilahnya. Tapi seandainya kita diberikan hakikatnya kita sakit, udah nggak apa-apa. Ya akhirnya itu yang barang 2 itu udah saya lepas. Kenapa? Ya kita nggak kuat sampai kita sakit gitu. Dalam artian nggak kuatnya begini. Kan kalau dunia black begitu betul. Urusannya ke negatif gitu. Betul. Ke negatif ya. Jadi saya lepas. Tapi mohon maaf nggak saya perlihatkan ke publik dan nggak bisa saya publikasikan yang itu. Jadi gini pemirsa, ternyata sangat-sangat kagum perjalanan spiritualnya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz dulu pernah dipercaya megang BK Batara Karang ya. Tapi kata Pak Ustadz sendiri nggak kuat karena sedikit ada yang nggak masuk di akal gitu pemirsa. Sampai sekuat apapun, sesakti apapun, barang-barang tidak bertuah, kalau waktunya sakit ya hanya pada Allah lagi kita kembali pemirsa. Ya, itulah perjalanan spiritual menyangkut satu barang itu Batara Karang pemirsa. Terus Pak Ustadz, di sini kan banyak barang nih Pak Ustadz. Ya. Coba diperjelaskan satu-satu silokannya itu apa aja. Ini kayak kujang ini Pak Ustadz ya? Iya kujang. Coba diperlihatkan Pak Ustadz, ini kujang ya? Ini kujang ya. Ini ada kujang kan, pemirsa. Ini putih ya kujang itu. Jadi kata orang tua kita dulu, yang namanya kujang itu kudu kukuh karena janji. Oh, kudu kukuh karena ya, jadi salah satu simbol siloka bahwa Prabu Siliwangi itu adalah pusakanya ini kujang gitu. Jadi kalau difilosofikan kepada dunia kita nyata ya, kita mau jadi pejabat, jadi pangkat, jadi konglomerat, jadi masyarakat, jadi rakyat, termasuk orang yang nggak benar pun kudu kukuh karena janji gitu. Jadi simbolnya kujang ini kalau kata Pak Ustadz itu kukuh karena janji, baik presiden, baik jenderal, baik menteri, baik bupati, baik rakyat jelata pun harus kukuh terhadap janji. Itulah siloka daripada kujang. Ini kujang ini kenapa ada lubangnya Pak Ustadz ini? Ya, ada lubang. Jadi kita harus hati-hati setiap kita ucap, tekad kita, langkah kita jangan sampai masuk ke lubang. Yang lubang itu sangat berbahaya kalau kita nggak hati-hati gitu. Nah itu silokanya kalau menurut pendapat saya gitu. Bisa dijelaskan lagi Pak Ustadz kepada masyarakat halayak umum melalui Warta Desa ini, apa itu, kembali lagi, apa itu yang namanya mistik itu apa sih Pak Ustadz gitu, sampai masyarakat Indonesia hampir rata-rata penasaran terhadap hal itu Pak Ustadz. Bisa dikasih sedikit gambaran Pak Ustadz menyangkut misteri mistik itu apa sih Pak Ustadz? Oke. Baik, kalau menurut pendapat saya memang kalau dunia mistik itu kata orang Sunda moal kaharti ku pikir, moal kahontal ku akal, lintang tika jaba ku ilmu, keilmuan. Tapi tidak semudah itu. Yang diberikan kelebihan itu kembali kepada biiznillah kudratillah. Apa itu artinya? Artinya ada izin Allah dan pertolongan Allah. Tidak semua orang bisa masuk dalam artian hal-hal bisa menguasai bagaimana rijail gaib, bagaimana indra keenam, bagaimana penerawangan, ilmu kebatinan gitu. Itu harus betul-betul dipelajari, harus betul-betul, dari itu pun tidak semua orang harus yang mempunyai hak dan bagian gitulah istilahnya gitu. Ya pemirsa, ternyata pandangan Pak Ustadz ternyata untuk menekuni dunia spiritual itu kita benar-benar harus tawakal. Tidak gampang, harus melakukan riado, tirakat, ada proses pemirsa, tidak mudah pemirsa. Dan kadang-kadang emang saya pribadi senang keliling jaroh juga dengan beliau,
memang ada keanehan yang di luar logika akal manusia. Terus Pak Ustadz, apa bedanya mistik dengan misteri itu, apa bedanya sih Pak Ustadz? Kalau misteri suatu kejadian, kalau mistik sesuatu hal yang tidak masuk nalar kalau menurut saya. Kalau misteri itu kejadian misalkan ini di gua ini, misalkan di gunung ini, di kali ini gitu. Ada sesuatu danghyang penghuni gitu ya. Ya. Kalau yang namanya mistik itu sesuatu yang bersifatnya olah Buatan ini gitu manusia, ya. ya. Dipelajari Saya- gitu lah, dianu gitu. Kalau di misteri itu kan kejadian sesuatu misalkan di gua apa gitu gitu. Identik dengan makhluk gaib ya kalau gitu. misteri ya. Kalau mistik identik Kalau manusia. semacam kayak dunia pesugihan, dunia apa itu kan misteri gitu ya begitu. Kalau dunia mistik itu ya barang-barang begini kenapa kita bisa ada unsur hodamnya, karena bisa ya itu dipelajari lah gitu. Nah, ini Ilmunya. kembali lagi ke hodam nih. Kita kembali. Ya. Apa sih itu hodam Pak Ustadz itu? Ah. Hodam itu apa sih Pak Nah, Ustadz? itu menurut pendapat saya hodam itu sesuatu hal semacam gaib juga lah gitu. Tapi kalau misalkan kita dikasih ijazah, misalkan baca surat ikhlas, itu karena saking anunya ya terus sudah menyatu dengan kita, itu bisa dikatakan hodam kalau menurut pendapat saya. Iya, Gitu. betul. Saya percaya Pak Ustadz. Nah, ini sini nih Pak Ustadz. Barang berfituah apa aja yang Pak Ustadz bagi Pak Ustadz itu ada keanehan selama dipegang oleh Pak Ustadz, baik dari batunya, baik dari pusakanya, ataupun dari yang lain-lain Pak Ustadz. Nah, sejenis ini pemirsa, kalau dilihat kan kayak batu biasa ini ya pemirsa ya. Tapi kalau saya rasakan subhanallah sampai badan saya pun terasa bisa, katanya ini bisa ada magnetnya juga ini. Terus kalau itu yang dipegang itu apa Pak Ustadz? Kalau ini golok dulu ini golok peninggalan baing saya. Oh, ini golok peninggalan baingnya, ini golok. Ini namanya- Baing itu apa Pak Ustadz? Nih, Baing itu semacam eyang gitu, Oh, ya, kakek. kakek kalau dulu kan baing ya. Buyut lah gitu. Buyut. Buyut. Ini namanya dulu katanya golok salam nunggal gitu. Oh, golok salam nunggal. Kalau orang nggak mempan dibacok katanya coba aja pakai Begini, golok ini oh. gitu. Aduh, katanya dulu gitu. Ini pemirsa, ini golok. Ah. Ini golok mungkin udah ratusan tahun pemirsa. Ini disebutnya golok salam nunggal. Kalau kata baing itu mungkin kakeknya Pak Ustadz Nana. Ini golok subhanallah pemirsa, dari peninggalan Salam nunggal. namanya golok salam nunggal ini. Hanya Pak Ustadz lah yang tahu sejarahnya. Tapi barusan sedikit menggambarkan kalau emang ada orang yang kuat katanya secara syariatnya kuat di kadek, kuat di apa, dengan golok ini bisa tumbang. Syariatnya ya, hakikatnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ya. gitu. Berarti ini udah ratusan tahun Pak Ustadz ya? Ya. Aduh, Pak Ustadz subhanallah Pak Ustadz. Pak Ustadz coba dijelaskan kepada halayak umum supaya masyarakat tidak salah kaprah Pak Ustadz dalam mencari ilmu spiritual untuk pengalaman Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Baik pemirsa Warta Desa, sekali lagi saya mohon maaf. Ini adalah hanya semata-mata kekuasaan Allah. Dan kalau kita mau menggeluti dunia spiritual ini, memang kita harus mempunyai guru ataupun pendamping yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena keyakinan kita, akidah kita jangan sampai meleset gitu. Kalau keyakinan kita, akidah kita hanya kepada suatu benda ini berbahaya pemirsa. Jadi tetap kita kembali kepada pertolongan Allah, izin Allah dan ridho Allah gitu. Inilah semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam benda yang ada di dunia ini adalah subhanallah ciptaan Allah gitu. Hanya ada yang berdasarkan secara proses ritual, ada yang berdasarkan secara riadoh dan sebagainya, sehingga bisa mendapatkan barang-barang bertuah itu apa melalui dari nenek moyang, apa memang dari tempat-tempat yang tadi dikatakan tempat misteri lah gitu, yang aneh gitu ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa terhibur dengan adanya ini batu ya, tadi belum dibahas. Batu ya, ini batu, Jadi batu batu ini kalau kata kakek kita itu batu itu dua kata Ya. batur kenen dan turut kenen gitu batu. Dan kalau kita ambil daripada filosofi ini, kapan ya kita ngecatnya kalau tuh bisa hitam gitu. Nah, makin jadi batu ini itu. makin tahun makin hitam Pak Ustadz ya. Ya ini
mohon maaf saya cerita dulu, saya lagi seneng jaroh gitu dan sampai sekarang belum berhenti jaroh. Harus. Ini jaroh ke Gunung Jati. Saya dapetin ini. Allahu Akbar, subhanallah. Ah, Pemirsa, Gitu. ini batu ini hasil daripada Pak Ustadz itu ke salah satu makom yang terkenal di Cianjur. Subhanallah, atas kuasa Allah juga ya. Ini batu ini pemirsa. Terus Pak Ustadz, ini kan batu ini. Masih banyak lah batu perbatuan ini, masih banyak, ada marjan, ada batu wulung yang lain. Wulung ya? Ini gede nih Wah, biangnya ini tuh. udah ya. Itu ada Arabnya merah juga gitu kalau kelihatan anu gitu. Ya pemirsa, Masih banyak. kalau Ya. bab batu juga pemirsa banyak di Pak Ustadz. Kalau emang lebih ingin tahu silahkan Ya. ntar bisa sambung rasa ke Pak Ustadz. Penutupan Pak Ustadz untuk khalayak semua nih Pak Ustadz. Ya. Bagaimana Pak Ustadz, harapan Pak Ustadz menyangkut seni budaya ataupun menyangkut bab ini Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya pribadi, sekali lagi yang pertama niat akidah dan keyakinan kita. Yang kedua kita kembalikan kepada innalillah wa inna ilaihi rajiun, asalnya dari Allah, kita kembali dari Allah, dan kita mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau adapun bentuknya seperti ini yang penting kita pupusti lah, jangan sampai dipigusti gitu. Betul. Mudah-mudahan yang namanya budaya, seni dan tradisi jangan sampai hilang. Ya, kita terus ya sebagai regenerasi gitu. Yang penting keyakinan dan akidah kita jangan sampai meleset daripada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Pemirsa Warta Desa, alhamdulillah demikian bincang-bincang saya dengan salah seorang ahli spiritual yaitu Pak Ustadz Danang yang saat ini udah berpuluh-puluh tahun di Cibeber, yaitu di desa Cihaur. Kebetulan rumahnya beliau itu dekat dengan alun-alun Cibeber. Aslinya beliau dari Kidul, yaitu Kadupandak pemirsa. Demikian pemirsa, mohon maaf bila ada kata yang kurang pantas, bila ada bahasa-bahasa yang kurang masuk logika. Kita bukan apa-apa, kita hanya sekedar mengingat sejarah para orang tua dulu, ataupun kita hanya sekedar hiburan belaka menyangkut apa itu spiritual pemirsa. Kalau emang pemirsa ingin lebih jelas menyangkut bab-bab barang-barang tak bertuah ataupun pusaka-pusaka ataupun batu-batu, bisa pemirsa konsultasi dengan ahli spiritual kita yaitu Pak Ustadz Danang. Ntar di situ ada nomor HP-nya, bisa menghubungi beliau ataupun bisa datang ke sini. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.